Shalom, segala puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan, sebab kasih dan setia-Nya sungguh besar dalam hidup kita. Bukti kita mau bersyukur dan memuliakan Tuhan, mari beribadah kepada-Nya. Kita awali dengan pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Pujian ini sungguh menyentuh hati kita, supaya tetap menjalani hidup di jalan yang benar menurut kehendak Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Besar kasih dan kemurahan-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Saat ini dalam satu persekutuan ibadah, keluarga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan kiranya menempati setiap hati dan pikiran kami. Firman Tuhan tersampaikan dalam tuntunan kuasa-Mu, dan semua yang mendengar, mengerti dan memahami, bahkan menjadikan firman pegangan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 dan 5. Habakuk pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah bacaan Alkitab dan tema ibadah di hari ini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua sisi kehidupan yang memang melekat dalam kehidupan manusia. Pertama, sisi terang yang menggambarkan orang yang hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan semua hal-hal yang baik. Dan yang kedua, sisi gelap menggambarkan orang yang hidup dalam ketidakbenaran, ketidakadilan, kesombongan, keangkuhan, dan segala jenis kejahatan. Secara khusus bacaan kita hari ini, pertama menggambarkan kehidupan orang yang bebal, sombong, dan pengkhianat. Yang membusungkan dada, simbol kesombongan. Yang berlagak, seolah-olah mereka yang paling benar. Yang tidak lurus hatinya atau hatinya bengkok, suka menyebarkan fitnah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sok pintar dan kebal hukum, tidak taat pada peraturan, maka firman katakan mereka tidak akan tetap ada atau mereka tidak akan bertahan dan binasa. Kedua, menggambarkan kehidupan orang benar. Mereka akan hidup oleh percayanya, hidup oleh iman.
Hidup orang benar adalah menjalani hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Taat dan setia mendengar dan melakukan hukum, perintah, dan peraturan yang ditetapkan Tuhan. Hidupnya selalu terarah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menjalani hidup dalam kebenaran bukan berarti tanpa godaan, cobaan, dan rintangan. Sebab di dunia ini kita masih akan jumpai orang-orang dengan karakter hidup dalam kesombongan, yang membusungkan dada, berlagak dan sok tahu segalanya, merasa diri paling benar dan tidak melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi kepada kita diingatkan untuk tidak tergoda dalam kehidupan yang demikian. Belajar untuk tetap berdiri tegak di dalam iman. Membangun hidup dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan. Setia melakukan kehendak-Nya. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 1 ayat 17b berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab pada akhirnya setiap orang akan mendapat upah dari apa yang telah ia lakukan. Tetap melakukan kebenaran dengan iman, maka percayalah upahmu besar di sorga. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan bagi kami di hari ini. Kiranya kebenaran firman ini terpahami dengan baik, menjadi pegangan kehidupan kami, sehingga selaku umat yang percaya kepadamu, kami akan tetap hidup di jalan kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan, karena kami mengimani Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena saudara-saudara selalu setia mengikuti pelayanan ini. Sekali lagi kami berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.